Oke guys, ini nyoret ya. Aduh, ada maple koyong ini. Paling enak adalah ketika kita nyoret di daerah persawahan, perbukitan itu. Itu enak banget, cok. Momen-momennya itu luar biasa banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Waduh, ada mobil. Muat gak ya? Takut nggak muat anjing. Aduh, parah. Kayak gini mah putar balik lagi. Ada mobil, cok. Oh, asli, asli. Takutnya nggak muat anjay. Kita cari di sini nih. Kayaknya muat lah di sini. Ayo, muat lah. Yo, kalian nih buat satu mobil doang jalannya. Muat, guys. Ya, guys. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga apa yang kita semogakan cepat terkabul. Kali ini kita mau reading sekalian bahas CBR 150 K45R. Gimana sih buat harian? Aduh, kebelabasan lagi. Kebelabasan, cok. Gue kalau ke situ muternya kejauhan. Gimana sih CBR 150 K45R kalau buat harian gitu? Gimana sih sensasinya dan performanya anjay? Untuk sensasinya juga enak-enak banget, cok, buat harian. Tapi ya gak seenak Matic gitu. Kan ini motor sport firing lagi ya kan. Pasti sensasinya beda gitu. Motor ini kalau buat harian sih nyaman-nyaman aja, gak pegel-pegel amat itu. Setangnya juga agak tinggi lumayan gitu. Bukan underyoke ya. Menurut aing ini buat motor sport, buat spek harian itu enak banget, cok. Gak pegel-pegel amat lah gitu. Buat reading nyaman, gak lumayan pegel gitu. Tapi ya gue saranin ketika teman-teman mau ngambil motor buat harian ya mending ngambil motor Matic atau motor bebek gitu kan, atau motor sport naked gitu. Buat harian juga enak. Aduh, tin. Tahan, tenang kan. Untuk motor ini untuk harian juga lumayan enak gitu, nggak pegel-pegel amat. Speknya juga nggak rewel-rewel amat. Yang terpenting sering ganti oli lah gitu. Maksudnya udah 2000 km atau 1000 km ganti oli gitu, rutin gitu. Jangan sampai telat gitu. Karena motor ini kalau udah telat ganti oli resikonya langsung ke mesin, cow. Bahaya sih. Kalau udah urusan mesin tuh, aduh, pengeluarannya itu bisa 2 kali lipat. Bisa sampai 1 jutaan lah gitu buat mesin doang. Ya kayak ginilah bibis-bibis kota Karawang. Banyak orang-orang pada pulang gawe dari arah timur, arah barat, arah selatan, arah utara gitu. Karena ini rata-rata itu adalah PT semua, cow. Ini adalah kota industri gitu. Vibes-vibesnya itu luar biasa banget. Nanti kalau mudik gue pakai helm, pakai visor iridium. Tapi kalau malam nggak tahu ya pakai iridium apa pakai clear gitu. Kalau iridium dipakai untuk malam hari kayak gini nggak kelihatan amat, cok. Maksudnya maksudnya petang banget, cok. Apalagi kalau malam ya kan, apalagi di Pantura Indramayu itu. Teman-teman tahu lah Pantura Indramayu gimana. Gelap, coba asli. Tapi ya insya Allah pakai visor ini aja lah gitu. Anjing, gue digeber sama R15. Kita berpikiran positif aja ya kan. Mungkin dia geber nyapa gitu, mungkin klaksonnya mati apa gimana, dia itu menyapa ke kita sama-sama full firing gitu. Ya kita berpikir itu positif aja lah, jangan suzon, jangan ijik-ijik, wah dia sombong banget nih geber-geber, maksudnya apaan itu, jangan lah kita belajar tenang. Kita belajar tenang dan kita harus belajar ngontrol emosi lah gitu. Jangan apa-apa itu harus emosi, apa-apa itu harus emosi, itu nggak baik, cok. Iya, nggak baik untuk diri sendiri dan nggak baik untuk orang lain, cok. Iya, kita lewat Galumas aja, lewat jembatan, nanti sekalian
cari SS gitu. Intinya ketika kita puasa itu, ketika udah azan maghrib, jangan lupa kita buka gitu. Apapun minumannya, dari manis-manis ataupun air putih, jangan lupa kita batalkan dulu gitu. Karena itu wajib hukumnya, kita puasa harus dibatalkan ketika udah azan maghrib gitu. Ini udah jam 6:05 tapi belum azan ya. Oh ya, kita lagi bahas motor ini ya. Gimana sih CBR 150 buat harian? Menurut saya sih enak-enak banget gitu, nggak banyak keluhan lah. Kecuali maksudnya keluhannya sedikit gitu, pegel nggak pegel amat gitu, nunduk nggak nunduk amat gitu. Kalau buat berangkat pulang pergi kerja sih rekomendasi banget nih. Kalau teman-teman mau motor full firing gitu buat spek harian, gue rekomendasi sih motor ini CBR 150. Yang pertama pelan gitu aja, enggak ya. Yang pertama posisi leadingnya cowok enak. Ketika kita beli motor full firing buat harian itu kan ya buat dipakai setiap hari gitu kan, kita utamakan yang lebih nyaman gitu. Tapi ya kalau pengen lebih nyaman lagi beli Matic Bike gitu. Tapi buat teman-teman kan ada orang-orang yang pengen gitu, pengen punya motor full firing buat spek harian gitu. Ada temen kayak gitu ya kan. Ya gue saranin sih ambil ini aja gitu, CBR, daripada R15 sama GSX yang setangnya udah on the road gitu. Jauh lebih pegel asli. Gue tuh pernah berangkat gawe ya kan, sekitar 4 kiloan lah berangkat gawenya, 4 kilometer lah pakai R15 V3 gitu, punya temen aing, dan saya disuruh nyetir, disuruh ngendarain. Asli sampai tempat gawe itu pegel banget cowok, sumpah. Karena nunduk banget sih itu motor. Ya nggak salah lah gitu, karena kan tampilannya moge look dan sporty gitu. Jadi untuk Yamaha-nya juga nyari posisi racing looknya gitu ya kan. Kalau motor ini kan untuk AHM itu carinya kenyamanannya gitu. Tapi beda lagi kalau udah CC 250 ke atas, itu udah pakai underyoke semua ya rata-rata. Contohnya CBR 2,5 tuh, CBR 2,5 juga lumayan pegel coy, sumpah. Gue nyoba itu punya temen, pegel asli, setangnya udah underyoke gitu. Tapi ya di satu sisi ada kelebihannya gitu, tampilannya jadi sporty banget gitu, nggak kayak ini setangnya tegak banget. Ya kayak gitulah, pasti ada plus minusnya gitu. Ya ini buat teman-teman rekomendasi banget sih motor sport full firing buat harian, yaitu CBR 150. Karena pegel nggak pegel amat itu, nunduk gak nunduk amat. Intinya buat motor perjuangan, buat motor kerja keras itu ini rekomendasi banget bang, rekomendasi banget bang. Kalau soal mesinnya gimana? Kalau soal mesinnya jangan diremain lah, klotok-klotok asli. Enggak lah, itu tergantung kitanya, tergantung perawatannya kitanya gitu. Kalau soal mesinnya untuk spek harian juga enak, spek harian, spek touring enak. Karena ini motor juga sering buat berangkat gawe. Tapi minggu ini enggak sih gitu. Gue berangkat gawe pakai motor itu kalau lagi pengen doang. Kalau pengen pakai motor ya pakai motor. Kalau pengen pakai jemputan ya pakai jemputan gitu ya kan. Udah tergantung mood aing sumpah, dan lihat kondisi juga gitu. Kalau aing kesiangan ya pakai motor, kalau enggak ya pakai jemputan gitu. Udah kayak gitu, dibawa santai aja lah, dibawa enak aja. Buat spek touring juga enak nih motor pergi jauh, apalagi mesinnya kalau udah panas, sensasinya beda lagi cowok sumpah. Kalau adem sih ya suaranya kasar, karena mesin DHC ya kan. DHC itu terkenalnya gitu kasar. Ya DHC Hello Kitty lah, kasar-kasar gitu. Anjay. Anjing, pasir cok, hampir. Mesin DHC itu terkenalnya ada kasar gitu. Kalau pagi-pagi tuh mesin posisi dingin pasti ada suara duk kayak gitu. Itu normal cok, nanti kalau panas ya udah hilang gitu. Kecuali ya kalau motor teman-teman ada suara pas dipanasin gitu, ada
tok 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 klotok 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 gitu. Ketika digas ada tok 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 tok. Nah itu tensionernya gitu. Ya teman-teman coba deh bedain antara tensioner sama suara mesinnya. Teman-teman harus bedain gitu. Kalau duk 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 itu mesin normal gitu. Tapi kalau klotok 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 itu nggak normal, tensionernya yang kena. Ya gitu. Ini motor buat spek harian touring ya enak banget nih. Gue ya selama pakai motor ini buat touring pergi jauh, kalau mesinnya udah panas itu aduh enak banget sumpah. Sensasinya ada CRF anjay. WR sensasinya tuh luar biasa banget. Beda dari yang dingin ke panas, itu beda sensasinya. Tarikannya lebih menjambak lagi kalau mesin udah panas. Ya kayak gitu, mesin Honda itu rata-rata kayak gitu. Ketika mesinnya udah panas ya udah performanya nambah lagi gitu. Parah sih. Tapi ya kayak gini, CBR 150 itu cepet panas gitu. Karena radiatornya kecil, tapi ya standar lah segini radiatornya gitu. Enggak lu mas, masih rame banget jam kayak gini. Buat salip-salip juga enak cok. Kayak gini. Dan bodinya juga nggak lumayan gede, nggak lumayan kecil ya, sedang-sedang gitu. Ketika buat filtering juga enak. Nggak takut yang namanya mentok, nggak muat gitu. Tapi ya kalau ada yang kecil sempit banget ya nggak muat itu. Kita juga lihat kondisi dong. Jangan misalkan posisinya sempit banget kita paksakan untuk maju, itu jangan cok, itu bahaya gitu. Intinya kalau buat filtering itu spionnya tekuk gitu, indah banget tuh. Lebih baik copot baik gitu, nggak ribet asli. Gue kalau pakai spion menurut saya gitu ribet asli, harus nyopot ini harus benerin ini, nanti kalau udah nggak macet benerin lagi gitu. Mending lepas baik sumpah, udah gitu, kita nggak ribet di jalan, mau filtering mau apa. Tapi ya kayak gitu ada resikonya. Alhamdulillah kita cari es aja cok, ada azan ya. Tapi ya kayak gitu resikonya, kita nggak bisa ngelihat ke belakang. Tapi ya buat ngaber gitu kan, kalau lihat belakang ya langsung pakai kepala gitu. Kitanya langsung nengok ke belakang gitu. Tapi itu jauh bahaya, karena kita nggak tahu posisi di belakang itu ada motor apa enggak gitu. Intinya buat teman-teman kalau mau berpergian jauh, alangkah baiknya ya pasang spion lah gitu. Tapi nggak tahu nanti lebaran gue pasang apa enggak gitu kan. Pengennya sih copot, coba kayaknya enak banget tuh buat kebut-kebutan di Pantura ya kan pas lebaran. Kayaknya enak banget sih dicopot kayak gini. Oh ya, kita cari es bay cok buat beli bukaan. Ya mungkin videonya sampai sini aja sih ya, kayak gini. Ini menurut pendapat aing ya, kalau CBR 150 buat harian itu gimana? Menurut saya sih nyaman-nyaman aja. Ibu-ibu itu aduh sangar parah. Menurut saya sih nyaman-nyaman aja dan enak juga buat harian gitu, gak pegel-pegel amat. Beda dari kelas sport 150 full firing yang lainnya gitu. Ini CBR ini lebih nyaman gitu daripada ya sama GSX sama 15 itu. 15 sama GSX lebih capek sumpah, karena setangnya udah underyoke gitu kan. Setangnya itu di shocknya gitu. Underyoke lah, teman-teman tahu lah setang underyoke itu gimana gitu kan. Ya mungkin videonya sampai sini aja. Thank you semuanya buat teman-teman yang udah support channel ini sampai sekarang ini, dan bantu channel ini menuju 4000 jam tayang agar bisa dimonetasi, biar saya lebih bersemangat untuk berkarya, untuk membagi saran-saran, untuk sharing-sharing tentang CBR ini. Thank you semuanya, terima kasih untuk semuanya, thank you semuanya, bye bye.